menurut saya memang pengalaman pribadi, orang itu kalau mau sukses dia punya 3 hal. Satu, memang pribadinya mau berubah. Yang kedua, dia punya mentor yang kuat, yang baik. Mentor itu guru lah dalam bidangnya. Kalau mau jadi pebisnis telur misalnya, ya tanya sama praktisi telur. Mau pebisnis retail, tanya yang jago retail. Nah, yang ketiga, lingkungan. Lingkungan itu ya bisa organisasi, asosiasi, teman dia ngobrol sehari-hari. Nah, tiga-tiganya ini nggak nyatu, susah berkembangnya. Karena apa? Orang pintar juga kan menjadi bodoh kalau dia nggak punya mentor dan nggak punya lingkungan yang membentuk dia menjadi bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Teguh Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa dari jauh, dari Jakarta, sahabat Adin Jauharudin. Beliau masih muda, masih 32 tahun, 42 tahun. Beliau saya kenal sangat lama sudah, dulu aktivis sampai sekarang, bahkan sekarang beliau menjadi bendahara umum Gerakan Pemuda Ansor, salah satu organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia, dan juga beliau pernah menjadi komisaris di PT Pos dan lain-lain, banyak lah. Ya mungkin sebelum kita ke tema utama kita soal pengembangan anak muda, strategi dan lain sebagainya, mungkin Mas Adin bisa memperkenalkan diri dulu. Silakan Mas Adin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Torik dan sahabat-sahabat di Tugu Malang ya. Tugu Media Group. Tugu Media Group. Senang sekali. Saya kebetulan memang sering bolak-balik Malang karena satu ya urusan bisnis, kemudian yang kedua urusan menyelesaikan disertasi di Brawijaya Malang. Sekarang tadi betul sebagai bendahara umum pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor, nah yang sedang mengembangkan di samping menjadi aktivis ya untuk menjadi pengusaha. Kalau latar belakang orang tua apa Mas? Ini kan Mas terbilang sukses lah di usia muda. Mas dulu untuk diinfo saja, dulu adalah ketua umum PBPMI, Ya. organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia. Mungkin kalau latar belakang orang tua apa Mas? Kalau latar belakang orang tua ya secara keseluruhan sama dengan teman-teman yang lain ya. Saya berasal dari kampung di Cirebon dan orang tua ya wirausaha, kemudian juga di kampung petani. Nah, tentu mungkin kenapa kok sampai perjalanan seperti saat sekarang ini. Nah, ini yang membuat kita ini banyak bersyukur bahwa memang satu prinsipnya tidak ada hal yang tidak mustahil dengan ini, sepanjang orang itu mau berusaha, kemudian punya tekad yang kuat, keyakinan yang kuat, apapun yang dia mimpikan insya Allah pasti berjalan dengan baik. Dan yang paling penting adalah doa orang tua dan guru-guru yang pernah mendidik membesarkan dia. Nah, ini paling penting. Nah, ini kaitannya dengan tema kita soal anak muda. Ini kan kata kuncinya bagaimana anak muda itu selalu tumbuh Mas ya, dari hari ke hari, tahun ke tahun menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini kan Indonesia kan akan mengalami puncak bonus demografi, yaitu yang usia produktif, yaitu umur 16 sampai 64 tahun itu sangat banyak, kan mungkin lebih dari separuh mungkin dari penduduk Indonesia. Nah, ini apa Mas yang mungkin penting dan menarik bagi pengembangan anak muda itu Mas, menurut Mas Adin seperti apa? Pertama sih kita perlu bersyukur ya, karena kita hidup di sebuah negara yang itu sangat kuat fundamentalnya sampai hari ini. Kalau kita lihat di berbagai macam belahan dunia yang lain, di berbagai macam media misalnya, Jepang mengalami krisis kependudukan, Eropa juga sama. Kalau kita lihat kerumunan orang misalnya di Eropa, di beberapa negara itu jarang sekali anak-anak kecil, anak-anak usia-usia
kecil ya, bertebaran, main di mana-mana. Nah, berbeda dengan Indonesia, kita mengalami satu berkah yang luar biasa, bonus demografi, di mana usia anak-anak kecil, usia produktif hari ini mendominasi angkatan kerja dibanding orang tua. Nah, berkahnya apa? Berkahnya adalah bahwa memang sepanjang ini kemudian bisa dikelola dengan baik, ini menjadi kekuatan bangsa ini ke depan. Nah, saya melihat bahwa apa yang dibangun oleh pemerintah hari ini, negara ya, sebenarnya sudah sangat pas tracknya, sangat pas tracknya, dan itu termasuk negara yang relatif selamat dalam 3 peristiwa besar lah menurut saya. Satu, ketika terjadi polarisasi politik tahun 2019 karena Pilpres yang membelah masyarakat, kemudian kita cepat-cepat rekonsiliasi, kemudian bersatu kembali membangun bangsa ini. Kita selamat. Yang kedua adalah kita melalui satu masa yang cukup berat, yaitu 2 tahun pandemi COVID dengan jumlah penduduk 270 juta orang, relatif yang meninggal sedikit. Nah, ini juga membuat bangsa ini selamat dan sekarang mulai growing ya, tumbuh. Nah, yang ketiga adalah saat sekarang dunia mengalami berbagai macam krisis ya, keuangan, energi, termasuk perang dampak dari Ukraina Rusia, banyak orang kesulitan sumber-sumber ekonomi. Kita dengan dengan jumlah penduduk yang besar, kemudian konsumsi dari negeri yang cukup besar, kita relatif masih stabil dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang membuat kita ini dalam menjalankan kehidupan berbangsa bernegara relatif bisa berpikir dengan jernih. Nah, anak-anak mudanya kemudian punya ruang yang cukup besar untuk mengekspresikan dalam berbagai macam hal. Nah, misalnya tentang tema pengembangan sumber daya manusia, berbagai macam perusahaan, pemerintah, segala macam tema-tema talenta unggul sekarang menggema di mana-mana, mencari talenta anak-anak muda terbaik. Kemudian dukungan terhadap ruang inovasi bagi anak-anak muda, dukungan bagi pengembangan digitalisasi anak-anak muda begitu besar, sehingga anak-anak muda hari ini mereka banyak menjadi pelaku-pelaku ekonomi alternatif di luar pekerjaan yang sudah ada. Nah, dari mulai bikin startup, kemudian mereka melakukan kolaborasi, inovasi, ini luar biasa bagi penyerapan angkatan kerja yang ada. Nah, itu menarik ini soal inovasi dan teknologi. Ini kan sekarang ini kan dulu mungkin orang tua kita, terus orang tua kita itu ketika ditanya cita-cita kan menjadi PNS, menjadi TNI, Polri gitu ya. Nah, ini kan sekarang kan sudah bahkan dari penelitian CNBC itu bahwa mayoritas ingin menjadi pengusaha atau pebisnis. Nah, itu berkah atau gimana Mas? Kaitannya dengan inovasi teknologi gimana Mas menyikapi? Yang pasti ini menjadi berkah ya, artinya ruang kerja itu kan semakin besar. Dan kalau ditanya bagaimana orang itu, bagaimana warga negara itu bisa berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negaranya, ya semua orang bisa melakukan kontribusi dengan caranya masing-masing. Nah, dengan ruang yang begitu besar bagi anak-anak muda, maka semua anak-anak muda bisa mengekspresikan rasa cintanya pada bangsanya dengan pekerjaannya masing-masing. Yang ahli digital membangun platform digital dengan yang canggih-canggih, kemudian di bidang pendidikan juga sama, di bidang kewirausahaan juga sama. Nah, semakin banyak ruang bagi anak-anak muda, maka penyerapan angkatan kerja juga semakin bagus, ekonomi juga semakin tumbuh, daya beli juga semakin meningkat, dan tentu fundamental ekonomi kita juga semakin kuat. Tentu ini menjadi ruang yang sangat bagus bagi kekokohan fundamental anak-anak muda Indonesia. Mas Adi ada pengalaman nggak dalam membina anak muda, untuk mengembangkan anak muda mungkin selain di organisasi ya, itu kan juga pengembangan anak muda di PMI, di GGP Ansor, mungkin di luar itu ada pengalaman-pengalaman menarik nggak dalam hal pengembangan anak muda ini? Cukup banyak ya, cukup banyak. Selain memang aktivitas organisasi itu kan melakukan kaderisasi, kemudian edukasi dalam banyak hal, contoh juga cinta tanah air kita ekspresikan dalam beragam macam bentuk. Saya misalnya punya beberapa komunitas yang memang kita membina bersama-sama. Satu di antaranya adalah peluang anak-anak muda untuk membuat komunitas digital.
kita bicara soal pengembangan ekosistem industri halal, dan yang ketiga adalah bicara soal pengembangan logistik dan rantai pasok. Nah, menurut saya tiga ini menjadi penting. Yang sekarang memang lagi hot atau lagi in ya. Karena apa? Satu, sekarang memang dengan big population umat Islam di Indonesia dan kecenderungan di berbagai macam belahan dunia yang lain, nah, maka pangsa-pasar musuh juga begitu besar. Nah, sekarang ekonomi syariah, misalnya soal apa namanya herbal, kemudian pendidikan Islam, kemudian apa namanya soal fashion, kemudian soal makanan, ini menggeliat di mana-mana. Maka ini kemudian harus kita eksplorasikan dan menjadi ruang bisnis bagi anak-anak muda. Nah, yang kedua adalah soal digital. Sudah pasti bahwa memang transformasi digital ini nggak boleh berhenti pada satu step. Karena apa? Teknologi itu pada kuncinya adalah inovasi. Contoh misalnya beberapa tahun yang lalu anak-anak muda melihat di mana-mana bikin startup. Lalu kemudian startup itu mencari investor, venture capital di mana-mana. Lalu pada sebagian pelaku usaha terjadi bakar uang pada bisnisnya. Itu kalau kemudian itu berhenti pada satu titik, dia akan bingung. Ketika sebuah bank besar di Amerika itu kolaps beberapa waktu yang lalu ya, bank yang memang menghimpun, membiayai para venture capital di berbagai macam belahan dunia. Nah, oleh karena itu inovasi itu harus terus bermunculan. Nah, dan pada akhirnya adalah akan bertemu pada bisnis realnya apa? Bisnis fundamental. Ya, bisnis realnya apa? Nah, itu harus ada bagi anak-anak muda. Baru kemudian bisnis real ditopang, dipercepat dengan transformasi digital yang ada. Nah, jadi dalam hal bisnis mungkin Mas Adil ini berprinsipkan ini ya apa bisnis fundamental itu harus kuat ya daripada bakar uang lah. Jadi gimana Mas terkait fenomena bakar uang itu jangan-jangan nanti pebisnis kita, pemuda, pendiri startup dan sebagainya itu salah dalam memaknai bisnis. Bisnis itu bakar uang. Bahkan sekelas Gojek saja itu kan sudah mulai memangkas ribuan karyawannya itu bisa profitable. Nah, itu gimana melihat itu Mas? Ya, bakar uang di awal-awal bagus ya, tapi itu nggak bisa lama-lama. Karena pada akhirnya setiap investasi orang, kelompok, perusahaan pasti kan akan ditanya untungnya kapan, ya kan? Nah, untungnya kapan? Dari mana untungnya? Nah, sementara yang namanya bakar uang, kemarin startup segala macam itu kan yang dihitung bukan dari transaksi bisnis, dari valuasi. Nah, jadi ada valuasi, ada proyeksi. Nah, valuasi itu aset yang tidak terlihat tapi bisa dikapitalisasi sehingga apa namanya aset perusahaan bisa dihitung secara keseluruhan. Nah, lambat laun kemudian ini kan akan juga tergeser. Nah, oleh bisnis real. Maka kemudian apa namanya bakar uang itu sebagai instrumen untuk mengakuisisi sebanyak mungkin jaringan-jaringan yang mau dibina, yang mau diakuisisi, entah itu toko-toko UMKM, toko-toko apapun lah akan menjadi target dari perusahaan itu. Oke, siap Mas. Ini soal rantai pasok dan logistik dan rantai pasok itu gimana Mas? Bisa dijelaskan lebih detail? Ini apa yang Mas Adil lakukan untuk anak muda dalam hal kaitannya hal ini Mas? Ada dua kata ya, kalimat ya. Satu rantai pasok, yang kedua logistik lah. Apakah kedua ini sama? Ya kadang duanya nggak bisa dipisahkan, tapi sebenarnya dua hal yang berbeda. Logistik itu ya dari mulai transportasi, kemudian pergudangan, distribusi itu logistik. Tapi kalau rantai pasok itu dari hulu sampai hilir, dari yang namanya bahan baku, termasuk di dalamnya adalah pergudangan, transportasi, kemudian processing pabrikasi, kemudian distribusi, sampai kepada end user atau pengguna terakhir. Itu namanya rantai pasok. Nah, yang saya maksudkan adalah bahwa rantai pasok ini sebuah alur. Selama orang dagang, selama orang berbisnis, selama orang melakukan kebaikan atau apapun, sebenarnya nggak lepas dari sebuah rantai pasok. Itu berbicara tiga hal.
siapa yang suplai bahan baku, siapa yang mengelola di tengah-tengahnya, siapa yang mendistribusikan barang jadinya, itulah rantai pasok. Jadi kekuatan kita dalam manajer rantai pasok sangat penting sekali. Contoh misalnya ada pengusaha bakso, pengusaha UMKM atau apapun lah. Nah, bagaimana kemudian produk dia bisa berdaya saing dengan harga yang murah, kualitas yang terjamin, dan lebih baik tentu dibandingkan kompetitor yang lain. Maka harus dirunut dari awalnya, dia mendapatkan bahan baku dari mana, dari siapa, harganya berapa, sasen apa enggak, kemudian biaya angkutnya berapa, menggunakan apa, biaya gudangnya berapa. Nah, itu yang namanya rantai pasok. Nah, kalau kemudian ini semua biaya efektif, efisien, maka produk yang dijual pun akan semakin kompetitif. Nah, termasuk biaya distribusinya. Nah, itu contoh pada satu produk bisnis ya. Maka bagi anak muda, bagi siapapun kita, bahwa memahami logistik rantai pasok sangat penting sekali sebagai bagian dari alur bisnis itu sendiri. Nah, tapi nggak cuma dalam soal bisnis, dalam kehidupan sehari-hari pun sebenarnya nggak lepas dari rantai pasok. Contoh misalnya dalam sebuah organisasi ya, aktivis organisasi misalnya, itu juga sama melibatkan soal rantai pasok. Ada hulu, ada tengah, ada hilir. Hulunya itu apa? Hulunya itu adalah mahasiswa. Bagaimana banyak organisasi melakukan rekrutmen terhadap mahasiswa untuk masuk ke dalamnya. Ada kelompok Cipayung, ada BEM, ada kelompok-kelompok kajian macam-macam. Nah, kelompok kajian ini adalah processing, pabrik yang akan mengolah, mengembangkan bahan baku dari mahasiswa. Lalu dari situ akan dikembangkan untuk menjadi apa? Untuk menjadi finish good, untuk menjadi barang jadi. Nah, orang ini ke depan jadi apa? Lalu setelah pinter, mahir dalam banyak hal, siapkan ruang distribusinya atau channel distribusinya. Kalau dia misalnya insinyur, pastikan bahwa dia punya jalur pekerjaan yang memadai. Kalau dia misalnya ahli desain visual misalnya, pastikan juga ada jalur pekerjaan yang memadai. Ini namanya rantai pasok keahlian. Nah, jadi memang harus dari hulu sampai hilir. Gak mungkin kita berpikir hanya dagang, hanya mengkader orang, tapi bahan bakunya dari mana, kemudian mau dijual kemana, distribusikan kemana, kita nggak pikirkan. Oke Mas, menarik. Jadi ini salah satu kemampuan yang mungkin perlu dimiliki ya sama talenta digital dan lain sebagainya tadi. Mas, kalau menurut Mas ini sebagai pebisnis terus juga dulu komisaris di BUMN, terus sekarang di organisasi, nah itu kecakapan apa Mas yang mungkin perlu dimiliki oleh anak muda gitu Mas, yang mungkin selain kecakapan di bidang fakultasnya, misal desainer atau kedokteran atau insinyur, itu selain keahlian di bidang itu, keahlian apa lagi Mas yang perlu dimiliki oleh anak muda? Mas Adin gimana? Yang pasti dua hal ya. Satu, harus mampu menguasai hard skill dan soft skill ya. Kepemimpinan, kemudian kemampuan inti, core kompeten lah. Itu prinsip. Bagi teman-teman yang memang itu memimpin di organisasi apapun, dia bagusnya menjadi tiga hal. Satu, dia menjadi ketua. Dua, dia menjadi manajer. Dan yang ketiga adalah menjadi pemimpin. Gimana bedanya apa itu Mas? Bedanya adalah ketua itu orang yang diangkat pada posisi tertentu berdasarkan surat keputusan misalnya. Jabatan formal. Jabatan formal itu ketua. Manajer itu bekerja berdasarkan SOP yang ada. Ya, SOP yang ada. Nah, dia melaksanakan juknis yang sudah disepakati bersama-sama. Target KPI misalnya. Ya. Itu namanya manajer. Nah, tapi kalau pemimpin itu keteladanan dan pengaruh. Apa yang dia omongkan, orang terinspirasi. Apa yang dia lakukan, orang terinspirasi. Maka pemimpin adalah orang yang bisa menggerakkan idenya untuk dikerjakan oleh orang lain. Pemimpin belum tentu ketua berarti Mas ya? Pemimpin belum tentu ketua. Pemimpin itu siapapun bisa. Ada misalnya orang yang nggak punya jabatan tapi pengaruhnya luas. Apa yang dia lakukan orang jadi ikutin misalnya. Itu pemimpin.
Nah, ada orang yang sangat punya pengaruh, nggak punya jabatan, tapi omongannya bisa menjadi referensi banyak orang. Ini juga pemimpin. Nah, tapi yang pasti manajer kadang-kadang bukan ketua, bukan pemimpin. Kadang-kadang seorang ketua juga bukan seorang manajer yang baik. Kadang-kadang juga bukan pemimpin yang baik. Maka yang bagus adalah bagaimana dia menjadi ketua atau kepala, dia juga menjadi manajer, paham hal-hal yang detail. Kemudian yang ketiga, dia menjadi pemimpin, ada keteladanan dalam dirinya. Siap. Nah, ini menarik kepemimpinan. Nah, ini Mas Adit kan pernah menjadi ketua umum organisasi ratusan ribu mungkin anggotanya, sama alumni mungkin jutaan. Nah, itu apa Mas kepemimpinan yang mungkin bisa diteladani untuk anak muda? Bagi anak muda itu apa kira-kira yang menurut Mas Adit itu dinilai efektif dalam memimpin organisasi massa yang sangat besar? Itu apa Mas? Yang paling mahal itu sebenarnya adalah ilmu memahami orangnya. Ilmu memahami orang. Jadi kalau kita paham orang, paham karakternya, paham latar belakangnya, paham potensinya, paham kemauannya, maka kita mau nyusun apapun gampang. Nah, maka daripada begini, Julius Caesar Agung ya, di tangan seorang pemimpin yang cerdas, orang bodoh pun bisa berguna, karena ngerti bagaimana menggunakan orang bodoh. Tapi di tangan pemimpin yang bodoh, orang cerdas pun nggak jadi apa-apa, karena dia bingung mau diapakan nih orang. Nah, bagi seorang pemimpin yang cerdas adalah menganggap orang itu investasi, orang itu aset, bukan menjadi beban. Nah, karena apa? Pada dasarnya setiap orang punya anugerah, punya karunia, punya kelebihan, punya kekurangan. Tugas kita adalah bagaimana menemukan keahlian, kekurangan, keahliannya bisa menjadi cross subsidi bagi orang punya kelemahan. Kelemahannya akan ditutupi oleh orang punya keahlian. Jadi orang bekerja the right man on the right place. Jadi orang bekerja pada tempatnya, pada kemampuannya. Itulah. Seperti pelatih sepak bola ya, jangan sampai gelandang bertahan jadikan penyerang. Ya. Kira gitu ya. Ya. Nah, itu mungkin kepemimpinan ini lebih banyak Mas Adi dapat di kuliah, di bangku kuliah, atau ketika di jalanan atau ketika di organisasi. Ya, saling melengkapi ya, saling melengkapi. Kita pun nggak bisa nggak bisa melakukan banyak hal tanpa ada pencerahan ketika kuliah. Tapi sebaliknya ilmu kuliah juga nggak bisa berkembang tanpa ada praktek lapangan yang lebih luas. Nah, hanya memang kalau mau jadi orang besar, kalau mau jadi orang sukses, sering-seringlah melakukan hal-hal banyak hal di lapangan, apapun itu. Nah, kalau dia menjadi pebisnis yang besar, jangan banyak diskusi. Ya mulai praktek bisnis dari mulai hal yang kecil. Nah, dan intinya gini, menurut saya memang pengalaman pribadi, orang itu kalau mau sukses, dia punya 3 hal. Satu, memang pribadinya mau berubah. Yang kedua, dia punya mentor yang kuat, yang baik. Mentor itu guru lah dalam bidangnya. Kalau mau jadi pebisnis telur misalnya, ya tanya sama praktisi telur. Mau pebisnis retail, tanya yang jago retail. Nah, yang ketiga, lingkungan. Lingkungan itu ya bisa organisasi, asosiasi, teman dia ngobrol sehari-hari. Nah, tiga-tiganya ini nggak nyatu, susah berkembangnya. Karena apa? Orang pintar juga kan menjadi bodoh kalau dia nggak punya mentor dan nggak punya lingkungan yang membentuk dia menjadi bagus. Nah, ini menemukan mentor. Kalau Mas Adit ada mentornya ada berapa kira-kira Mas? Dalam hal itu mentornya beda-beda atau satu mentor untuk banyak bidang atau gimana Mas? Semua orang adalah guru. Itu prinsipnya. Karena guru itu tidak hanya orang yang lebih pintar daripada kita. Karena kita ini belajar dari banyak hal. Ada orang yang lebih pintar dari kita dalam bidang tertentu. Tapi kita juga kadang-kadang bisa banyak belajar dari orang yang di bawah kita. Ya soal ketekunan, soal keuletan misalnya. Karena apa? Yang namanya keberkahan, orang menjadi sukses, pada akhirnya orang itu juga nggak ngelihat dia pintar atau bodoh. Orang sukses segala macam. Karena apa? Karena ketelatenan, ketekunan, keuletan, kesabaran. Sehingga kemudian Tuhan ngasih kesuksesan. Nah, jadi
itu jadi guru kita. Guru apa? Guru bagaimana belajar dari nol penuh kegagalan sampai berhasil. Makanya kemudian pendekatan kita bagi banyak orang adalah memanusiakan manusia. Jangan pernah melihat orang itu rendah, siapapun, dalam kondisi apapun. Belajar dari mereka dalam banyak hal, dan kita kalau menggali lebih dalam, banyak mutiara dalam setiap orang. Jangan disangka bahwa misalnya karena ukuran kebahagiaan, ukuran rezeki itu kan sesuatu yang abstrak tapi bisa dirasakan. Jangan-jangan kemudian tukang pemulung sampah lebih bahagia daripada kita, nah, dan sebagainya. Oke, siap Mas, menarik. Dan ini Mas, mungkin saya soal anak muda tadi mau menanyakan ini soal kata Renal Kasali, kan anak muda itu seperti generasi stroberi, ya, yaitu enak dipandang tapi mudah layu gitu ya, mudah putus asa, mudah menyerah gitu. Nah itu gimana untuk menekankan kegigihan untuk anak muda ini yang mungkin mereka kreatif tapi kegigihannya kurang gitu. Ya memang setiap zaman punya tipe masing-masing ya. Dulu misalnya anak-anak mudanya begitu kokoh, situasi yang masih banyak dan keterbatasan, informasi terbatas, pendidikan dari keluarga juga ketat, dari orang tua juga ketat, lingkungan ketat, sehingga anak muda yang mau sukses itu harus betul-betul ada proses ini, ada proses screening, ada proses pelatihan yang panjang. Nah sekarang misalnya karena banyaknya ruang informasi, orang mendapatkan info dari manapun dia bisa dapat, sehingga kadang-kadang banyak yang ingin menjadi tenar, menjadi kaya, menjadi apapun dengan jalur kilat. Nah, padahal yang namanya instan cuma ada di mie instan, yang lainnya nggak ada. Nah itu yang membuat mungkin tanda petik ya anak muda juga kadang-kadang banyak yang rapuh, banyak yang layu segala macam, karena prosesnya tanpa dilalui dengan penguletan, kesabaran, ketekunan segala macam. Bukan berarti juga bahwa anak muda semua seperti itu, tidak. Karena kita juga melihat bahwa banyak anak-anak muda yang punya ketekunan luar biasa. Saya punya banyak teman dan komunitas dan kegigihan luar biasa ketika mewujudkan mimpi besarnya, dan itu berhasil. Oke, siap. Mas, soal terakhir ini pembahasan terakhir soal jejaring Mas. Nah ini saya lihat Mas Adin ini kan jejaringnya sangat besar, sangat luas lah. Temennya di mana-mana, dari lintas etnis, lintas profesi mungkin, dan ini sangat diperlukan bagi anak muda, dan kayak mungkin banyak anak muda yang nggak punya jaringan yang memadai, dan itu sangat kadang mungkin dikesampingkan jaringannya. Nah, ini gimana cara merawat jejaring, terus cara memaksimalkannya, itu ada tips nggak Mas? Membina jaringan, berkolaborasi, memperluas jaringan itu sebenarnya bukan hanya kemauan kita, tapi itu fitrah sekaligus perintah agama. Nah, makanya agama kan ada istilah baca silaturahmi. Nah, kenapa? Kira-kira beginilah. Kita ini kan paham bahwa urusan rezeki itu urusan Tuhan. Tapi kita ini kan nggak tahu berapa sih kuota rezeki kita. Ada orang yang diberikan kuota, misalnya kalau kita bicara pakai kuota ya, orang udah berjuang mati-matian tapi kok rezekinya begitu-begitu aja, kan begitu kan? Ada orang yang usahanya setengah-setengah tapi kok rezekinya cepat aja. Tapi juga ada orang yang kerja mati-matian, rezekinya juga luar biasa. Nah, lalu ada istilah begini, orang kalau bujangan mau seberat apapun usahanya ya nggak ada kaya, tapi kalau sudah berkeluarga punya anak ya akan kaya. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa kuota rezeki orang ini akan terpenuhi kalau dia berkolaborasi. Contoh misalnya, mungkin Mas Irham ini kira-kira mungkin ya rezekinya itu 50% misalnya. Artinya mau apapun jungkir balik pekerjaan ya nggak maksimal. Lalu ketika berkeluarga ternyata kuota rezeki kuota istri rezeki itu 30%, lalu bergabung menjadi 80. Lalu lahirlah anak pertama, rezekinya bagus 50, berarti
130. Lalu anak yang kedua rezekinya misalnya 30, tambah lagi 180. Ini artinya kolaborasi kuota rezeki. Nah, itu juga dalam kehidupan sehari seperti itu. Di antara kita nggak ada yang tahu kita ini kuota rezekinya dikasih berapa. Tapi kalau ini gabung, saya gabung, ini akan mempercepat pemenuhan kuota, bahkan melebihi kuota rezeki. Itulah kemudian namanya silaturahmi. Karena apa? Silaturahmi itu pertama bisa jadi pendekatannya bisnis. Orang sebatas hubungan bisnis. Dari situ kemudian terjalin hubungan yang lebih dalam, kasih sayang. Keluarga. Lalu kekeluargaan. Semakin tua si A punya anak, si B punya anak, antar pebisnis dikawinkan. Untuk apa? Untuk meneruskan kerajaan bisnis yang sudah dibangun bertahun-tahun. Nah, artinya apa? Dari urusan bisnis lama-lama menjadi urusan keluarga besar. Nah, ya kan? Nah, ketika menjadi urusan keluarga besar, pada saat itulah kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya ya itu rezeki terbesar dari Tuhan yang Maha Kuasa. Siap. Jadi saya tadi di luar ini ada menarik itu filosofi bagaimana terus bergerak gitu. Ini gimana Mas? Untuk sehingga jaringan Mas Adin itu sangat. Nah, itu tadi ya soal jaringan ya terus bergerak. Artinya gini, berbuatlah baik dengan siapapun, nggak usah ungkit-ungkit kebaikan, karena Tuhan juga nggak bakalan keliru dalam menilai orang membalas orang. Nah, jadi kalau kita berbuat baik, juga nanti pasti akan dipertemukan dengan orang baik dan hasilnya kebaikan. Sekali kita kerjaannya nipu, Tuhan juga nggak tidur kok. Meskipun kita sangat lihai menipu, nanti dipertemukan juga dengan tukang tipu yang bisa menipu ketipuan kita, apa kalian nipu kita. Nah, maka kemudian dalam berjaring itu siapapun dengan siapapun bangun komunikasi, apalagi itu menunjang sesuatu yang sedang kita kerjakan. Misalnya kita sedang berbisnis, perluaslah komunikasi dengan para pelaku bisnis, masuklah di asosiasi dalamnya. Nah, kalau lebih lanjut lagi, bangunlah mungkin usaha bersama-sama, itu kan bagian dari jaringan. Nah, jaringan itu sebenarnya nggak usah direncanakan, pada akhirnya akan melebar sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kita misalnya mendirikan perusahaan, awalnya nggak punya jaringan, lalu kita melakukan sesuatu bikin perusahaan, pasti kita butuh jaringan, entah jaringan soal perizinan, jaringan soal pasar, jaringan soal investor, pasti akan bergerak dengan sendirinya. Karena kalau kita nggak bergerak, kita akan mati. Maka kata kunci menumbuhkan jaringan adalah bergeraklah. Dalam pergerakan itu ada jaringan. Nah, kalau sudah jaringannya banyak, dirawat, jangan pas butuhnya saja. Karena semua orang pasti pada akhirnya akan ketemu circle yang sama di kemudian hari. Maka istilah agama adalah ahbib habibaka haunanma asa ayakuna bagi doka yaumama wa begid bagi doka yaumama asa ayakuna ayabaka yaumama. Kalau bermarah-marahan jangan selama-lamanya, karena ntar juga ketemu saling membutuhkan. Nah, jadi jangan terlalu cinta, jangan terlalu marah. Nah, jadi dia begitu. Yang terlalu pendendam pasti ke depan juga akan sangat membutuhkan. Nah, yang terlalu cinta nanti suatu-waktu kadang-kadang selek segala macam. Jadi hidup ini biasa-biasa saja. Yang penting berbuat baik, jalankan, bangun jaringan, rawatlah. Dari orang lain bagaimana menjadi hubungan keluarga besar. Oke, siap Mas, sangat menarik Mas Adin ini. Mungkin terakhir Mas, closing statement bagi anak muda yang ingin terus bertumbuh dan sukses seperti Mas Adin. Silakan, mungkin pesan-pesan Mas Adin. Oke, bagi saya dan kita semua ya, apa namanya, menurut saya simpel ya. Jadilah pembelajar yang baik. Kita belajar dari banyak hal, dari banyak orang. Yang kita pelajari dari setiap orang itu jangan di ujungnya, pelajari caranya. Kenapa orang ini bisa berhasil? Jangan dilihat ujungnya, tapi caranya bagaimana sehingga dia bisa berhasil. Yang mahal itu adalah metodologi, cara. Maka menurut saya pelajarilah cara dari setiap orang yang berhasil. Seperti misalnya
Kalau kita ingin belajar tentang ketahanan sebuah bisnis, nah, maka belajarlah dari orang yang banyak gagal, sehingga kita bisa bertahan. Nah, kalau kita ingin belajar dari pengusaha yang sukses, ya kita belajar dari hal yang kecil. Maka ada istilah begini, kalau kita yang menjadi orang besar, pelajarilah biografi orang yang besar. Pasti kita menemukan di mana benang merah bahwa nggak ada yang namanya orang kesuksesan itu diraih dengan cepat dan kilat. Rumus umumnya adalah orang naiknya cepat, turunnya juga cepat. Orang naiknya bertahap, turunnya juga landai. Nah, tinggal pilih mau yang mana. Oke. Siap. Nah, kita banyak belajar malam ini dari Mas Adin. Semoga teman-teman juga banyak belajar dan semoga podcast ini bisa menjadi panduan bagi teman-teman anak muda yang ingin terus berkembang dan sukses seperti Mas Adin. Itu saja mungkin dari kami. Terima kasih. Selamat sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.